Legenda timnas Australia Wejangi Marcelino Ferdinand. Keluhan STY selama Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade Paris 2024. Wonderkid Eropa keturunan Jawa Timur siap bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Sintayong mengungkapkan keluhannya saat memimpin timnas Indonesia U23 dan Playoff Olimpiade Paris 2024 yang secara garis besar menyoroti kinerja wasit. Menurut Sintayong, timnas Indonesia U23 menerima kerugian atas keputusan wasit di 3 pertandingan Piala Asia U23 2024 yang berakhir kekalahan, yakni kalah menghadapi Qatar, Uzbekistan, dan Irak. Selain itu, Sintayong juga menyayangkan laga kontra Guinea dengan menyebut lingkungan kurang baik terjadi di Prancis. Kendati begitu, pelatih berusia 53 tahun tersebut tidak lupa mengirimkan apresiasi atas perjuangan Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Sintayong menambahkan kepercayaan diri menjadi kunci timnas Indonesia U23 menjadi kuda hitam dan keluar sebagai peringkat keempat. Netizen Indonesia kembali mendapat sorotan usai sejumlah aksi rasis usai laga playoff Olimpiade Paris 2024. Sejumlah warganet menyerbu akun Federasi Sepak Bola Guinea usai timnas Indonesia U23 kalah 0-1 yang berlangsung di INF Clairefontaine, Prancis. Pesan hujatan yang menyasar ke akun Federasi Sepak Bola Guinea itu berbau rasis, mulai dengan menyebut mereka monyet lalu menempelkan gambar monyet. Selanjutnya ada juga yang menyebut black dan niga yang berarti negro. Bahkan saking banyaknya pesan berbau rasis yang mengisi kolom komentar, Federasi Sepak Bola Guinea merespon cuitan para netizen Indonesia. Sontak, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengecam aksi netizen tersebut. Arya menegaskan para pemain dalam tim kepelatihan Sintayong telah berbesar hati menerima kekalahan, sehingga para pendukung seharusnya juga mampu menerima kekalahan tersebut. Ia menyayangkan rasis kepada para pemain Guinea dan menekankan bahwa oknum pelaku rasis bukanlah pendukung sejati olahraga sepak bola. Marcelino Ferdinand kembali menjadi perbincangan usai kedapatan berbincang dengan legenda timnas Australia Tim Cahill via video call. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Marcelino menyebut Cahill sebagai mentornya dalam berkarir. Cahill terdengar menyampaikan wejangan penting untuk pemain KMSK Denzel tersebut. Cahill berpesan siap membantu kebutuhan Marcelino di dalam maupun di luar lapangan. Mantan pemain Everton itu meyakini Marcelino mempunyai masa depan cerah jika terus berlatih dengan keras. Marcelino Ferdinand pun diketahui menjadi salah satu pemain muda berbakat milik timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sudah mencicipi timnas Indonesia berbagai kelompok umur termasuk senior. Namun hujatan sempat diterima Marcelino usai Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, wejangan dari mantan pemain seperti Tim Cahill untuk perkembangan karir Marcelino ke depannya. Timnas Indonesia kembali kedatangan penyerang keturunan yang bisa menjadi solusi bagi lini depan skuad asuhan Sintayong. Pemain tersebut yakni Julian Urip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AS Alkmaar U18. Julian Urip diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Urip sebenarnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 2023 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17 2023 di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Akan tetapi Julian Urip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Urip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri dikabarkan telah menemui 3 pemain keturunan di Belanda. Kabar itu diungkapkan oleh akun Instagram @warunganisa yang merupakan rumah makan Padang di Belanda. Indra sempat berkunjung ke rumah makan tersebut dan dikabarkan bertemu dengan 3 pemain diaspora untuk diproyeksi membela timnas Indonesia U20. Adapun 3 pemain itu adalah Dion Mark, Sacha Dicton, dan Deleano Art. Mereka memang bersyarat jika dinaturalisasi membela Garuda Muda. Deleano Art dan Dion Mark merupakan pemain muda NEC Nijmegen, di mana keduanya bisa bermain di posisi back dan wing back kanan. Sementara Sacha Dicton berkarir di The Reavers dengan posisi naturalnya adalah bek kanan.
Menariknya untuk Delano Arts merupakan pemain yang sudah mencicipi kompetisi Eredivisie Belanda, di mana ia sudah dipromosi dan tampil 3 kali musim ini bersama NEC Nijmegen. Bukan hanya itu, kabarnya masih ada beberapa pemain lagi yang akan ditemui Indra Syafri. Menarik dinantikan siapa saja yang bakal diproyeksi membela timnas Indonesia U20. Mantan pelatih timnas Vietnam Philippe Troshi menyempatkan diri untuk menyaksikan langsung laga timnas Indonesia U23 versus Guinea di playoff Olimpiade 2024. Terlepas dari kekalahan, Troshi menganggap timnas Indonesia U23 menjadi gambaran terkait pesatnya perkembangan sepak bola di Asia. Menurut Troshi, kekuatan di sepak bola Asia kini semakin merata di mana tim-tim kuat tidak selalu bisa mendominasi kejuaraan, merujuk hasil Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Terbukti Korea Selatan U23 yang merupakan tim kuat secara mengejutkan dibungkam timnas Indonesia U23 dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Australia pun bernasib sama. Garuda Muda secara luar biasa mampu membungkam tim berjuluk Oliros itu dengan skor tipis 1-0 di fase grup. Momok timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Phu Van Tan disanksi oleh Federasi Vietnam usai mencela wasit dalam pertandingan V-League. Phu Van Tan merupakan pemain yang turut menjadi mimpi buruk Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Ia turut menyumbang 1 gol ketika Indonesia kalah telak 0-4 dari timnas Vietnam. Kala itu Van Tan memang menjadi andalan pelatih Park Hang-seo. Kini nama baik Phu Van Tan tercoreng di kasta tertinggi Liga Vietnam. Pemain berposisi sebagai bek kanan itu mendapat larangan bermain usai kedapatan menghina wasit. Insiden ini sekaligus menjadi peringatan bagi sepak bola Vietnam jelang tampil di Piala AFF 2024. Vietnam harus memperketat kompetisi lokal supaya permainan kotor pemainnya tidak menjalar di laga internasional. ASEAN Football Federation sedang mempertimbangkan penggunaan VAR pada ASEAN Championship 2024 mendatang. Penyerangan terhadap pegawai timnas Malaysia Faisal Halim berujung kepada penyelenggaraan Piala Sumbangsih yang seharusnya digelar Jumat kemarin. Johor Darul Takzim tampil sebagai juara turnamen pembuka musim Malaysia Super League tersebut dengan kemenangan walkover 3-0 atas Selangor FC. Manajemen Selangor FC memutuskan mundur dari pertandingan yang layaknya Charity Shield di Inggris tersebut. Selangor mengedepankan faktor keselamatan pemain setelah Faisal yang merupakan pemain mereka disiram air keras pada awal bulan ini. Akibat siraman air keras itu, Faisal harus naik ke meja operasi akibat lukanya yang cukup mengkhawatirkan. Pemilik JDT Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim berada dalam posisi dilema menghadapi kasus ini. Meski berhasil menambah koleksi piala menjadi 27, kekecewaan tetap menghinggapi Tunku Mahkota Ismail. Sementara itu, operator MSL Malaysia Football League tetap menjalankan pekan pertama pada akhir pekan ini, termasuk diantaranya klub yang diperkuat Sadil Ramdhani Sabah FC yang menghadapi Penang FC di Stadion Likas. Sementara Jordi Amat bersama JDT akan melakoni pekan kedua melawan tamunya Negeri 9 di Stadion Sultan Ibrahim. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.